Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mufidatul Husna Siregar dari Tadris Biologi 2 semester 4 ingin menjelaskan dan menampilkan sebuah PowerPoint di mana berisikan mengenai sistem saraf pada hewan invertebrata dan vertebrata pada mata kuliah fisiologi hewan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem saraf itu sendiri. Nah, sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan hemostasis berbagai proses fisiologi tubuh. Nah, ada bagian terpenting dari sistem saraf, yaitu adanya rangsangan dan reseptor. Kita ketahui bahwasanya dalam kegiatannya, sistem saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai, yaitu berurutan antara reseptor dan efektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Sedangkan efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan, contohnya otot dan kelenjar. Kemudian, sistem saraf terbagi menjadi dua atau dibangun menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan saraf tunjang atau sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer atau pusat terdiri atas saraf kranial, saraf spinal, saraf otonom, dan plexus. Nah, sistem saraf disusun atas dua tipe sel, yaitu adanya neuron dan sel glia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neuron. Nah, pada PowerPoint sudah saya tampilkan mengenai struktur utama dari neuron atau sel saraf. Nah, saya akan menjelaskan neuron adalah unit kerja fungsional dari sistem saraf. Jadi, kerja sel saraf neuron ini berlangsung melalui konduksi potensial aksi yang merupakan perubahan sederhana dalam hal polaritas voltase yang tercipta antara membran neuron. Nah, bisa dilihat, neuron yang lengkap terdiri atas bagian dendrit, bagian somatik, dan bagian aksonik. Nah, sini saya akan menjelaskan, ini dendrit. Dendrit merupakan perpanjangan dari soma atau badan sel. Nah, hal ini disebut badan sel. Fungsinya untuk menerima informasi dari neuron-neuron lainnya dan dari reseptor sensoris untuk memberikan informasi berkenaan dengan apa yang terjadi di lingkungan luar tempat hidup hewan tersebut. Kemudian, informasi yang tadi diterima oleh dendrit akan dikonversi ke dalam bentuk potensial membran yang ditransmisikan ke badan sel dari neuron. Badan sel yang disebut soma memiliki semua organel sel yang umumnya ada, misalnya nukleus dan mitokondria. Kemudian, dari badan sel akan terdapat penjuluran yang disebut akson. Nah, ini disebut akson yang kemudian akan dilepaskan selama proses transmisi sinaptik. Dari badan sel akan terdapat penjuluran yang disebut dengan akson. Ini akson. Akson merupakan penghubungan antara badan sel dan akson disebut hiloik akson. Jadi, setelah adanya tadi kan setelah dendrit dia adanya badan sel, di badan sel terdapat nukleus dan mitokondria.
Kemudian terdapat perpanjangan yang disebut akson. Nah, fungsi akson itu adalah untuk mentransmisikan potensial aksi yang menjalari sepanjang badan akson hingga ke terminal akson. Jadi fungsi akson ini menjalari sampai ke terminal akson. Kemudian terminal akson berhubungan dengan berbagai struktur, termasuk dendrit, badan sel, akson dari neuron dan dari neuron lainnya, dan juga dengan jaringan non-neural seperti otot dan jaringan glandular. Antara terminal akson dengan struktur lainnya ada celah yang disebut dengan sinapsis. Kebanyakan dari akson diselubungi oleh selubung mielin. Ini selubung mielin yang terbentuk dari sel-sel glia yang dikenal dengan sel Schwann. Selubung tersebut bersifat diskontinu karena di beberapa tempat akan ada pembatas atau celah yang disebut dengan nodus Renvier. Ini dia pembatas atau celahnya. Nah, fungsi dari selubung mielin ini adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi potensial aksi di sepanjang akson. Dalam kondisi biasa, arah penjalaran potensial aksi hanya berlangsung satu arah, yaitu dari badan sel ke terminal akson. Kemudian, neuron dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu neuron motoris, neuron sensoris, dan neuron penghubung atau interneuron. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sel-sel glia. Nah, sel-sel glia ini berhubungan erat dengan neuron kendati tidak terlibat dalam mengantarkan potensial aksi saraf. Jadi, sel glia ini dia berhubungan dengan fungsinya untuk menyongkong kerja neuron. Jadi, sel glia ini berhubungan dengan neuron untuk membantu neuron itu berfungsi atau bekerja. Nah, sebagai contoh, sel-sel glia ini menyediakan makanan bagi neuron dengan berbagai nutrisi, menjamin kondisi lingkungan ionik di sekitar neuron agar tetap konstan, dan membuang material-material tersisa. Dan terdapat pula berbagai tipe dari sel glia, yaitu ada astosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari sistem saraf. Fungsi dasar sistem saraf adalah untuk membuat organisme menjadi terbiasa terhadap lingkungannya dan merangsang organisme agar menyesuaikan diri secara menguntungkan terhadap lingkungan. Nah, selain itu, sistem saraf juga berperan dalam mengatur lingkungan dan mengatur tempat penyimpanan atau menimbun informasi-informasi. Sistem saraf juga berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas pada tubuh hewan. Kemudian ada sinapsis. Nah, sinapsis adalah sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Sinapsis berfungsi untuk mengatur penghantaran sinyal. Nah, kita tahu sendiri arti dari sinapsis tersebut adalah hubungan impuls dapat diteruskan atau dijalankan atau terhambat. Nah, penjalaran impuls melintasi sinapsis berlangsung searah, yaitu dari neuron parasinaps ke neuron pascasinaps dan melibatkan zat pengantar. Zat pengantar ini diproduksi oleh neuron parasinaps dan disimpan dalam kantung parasinaps. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari sistem saraf itu sendiri. Nah, sel saraf bekerja dengan cara menimbulkan dan menjalarkan impuls atau potensial aksi. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, tetapi juga dapat menjalar ke sel lain dengan melintasi sinaps. Nah, perjalanan impuls melintasi sinaps dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi. Nah, pada sistem saraf terdapat beberapa bagian yang disebut reseptor. Nah, reseptor adalah, ya di sini saya tidak menampilkan di PowerPoint, tapi sini saya akan menjelaskan. Reseptor adalah alat untuk menerima rangsangan, biasanya berupa alat indera. Kemudian ada efektor, alat untuk menanggapi rangsangan berupa otot dan kelenjar. Kemudian ada sel saraf sensoris.
serabut saraf yang membawa rangsangan ke otak. Kemudian ada sel saraf motorik, serabut saraf yang membawa rangsangan dari otak. Kemudian ada sel saraf konektor, sel saraf motorik atau sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem saraf pada hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pada hewan invertebrata. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu ada cacing atau vermes. Nah, cacing atau vermes ini memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dari kepala ke arah belakang atau ekor. Bisa dilihat dari gambar yang telah saya tampilkan, bahwasanya sistem sarafnya ini dia dari arah kepala ke arah belakang atau ekor. Nah, contohnya kita gunakan di sini cacing tanah. Nah, cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Nah, sini saya menjelaskan satu-satu. Ganglion kepala merupakan kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Nah, pada ruas ketiga. Kemudian ganglion kerongkongan dan ganglion ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan. Jadi, ganglion ruas badan dan ganglion kerongkongan terletak di bawah saluran pencernaan. Bisa dilihat sendiri. Kemudian, di antara ganglion kepala dan ganglion kerongkongan terdapat dua buah saraf penghubung. Di antara ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat satu buah saraf penghubung. Selanjutnya, pada tiap-tiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus. Ini membentuk cabang-cabang halus. Bisa dilihat sendiri pada gambar yang telah saya sediakan. Begitulah bentuk dari sistem saraf pada vermes. Kemudian, sistem saraf pada serangga. Di sini kita mengambil contohnya belalang. Nah, sistem saraf serangga sama seperti sistem saraf pada vermes karena memiliki sistem saraf yang berbentuk tangga tali. Nah, sistem saraf pada belalang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala merupakan dua buah ganglion yang terbesar yang terletak di bagian kepala sebelah atas. Nah, kemudian di bawah ganglion kepala terdapat saraf penglihatan dan mata dan saraf peraba serta antena. Ini antena bisa dilihat. Kemudian ganglion bawah kerongkongan, ini dia ganglion bawah kerongkongan, berhubungan dengan ganglion kepala melalui dua buah serabut saraf yang masing terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kiri kerongkongan. Kemudian di bawah ganglion bawah kerongkongan dihubungkan dengan ganglion ruas badan. Ini dia ganglion ruas badan oleh dua buah serabut saraf. Kemudian, tiap-tiap ganglion ruas badan membentuk cabang-cabang. Ini dia, membentuk cabang-cabang serabut saraf yang masing-masing bercabang lagi hingga ke bagian bawah tubuh yang berdekatan. Kemudian, ubur-ubur dan Hydria sp. Nah, ubur-ubur dan Hydria sp belum memiliki sistem saraf. Jadi, sel-sel ubur-ubur dan Hydria sp menyebar secara merata ke seluruh tubuh dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk seperti anyaman. Bisa dilihat pada gambar bagaimana sel saraf pada ubur-ubur. Sel saraf motorik berakhir pada serabut otot, sedangkan sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan ubur-ubur ini atau hewan tersebut memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar tubuh seperti sentuhan, cahaya, dan keberadaan makanan. Selanjutnya ada hewan bersel satu. Di sini
seperti amuba SP dan paramecium SP. Nah, amuba dan paramecium tidak memiliki sistem saraf, tetapi hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsang. Nah, perlu kita ingat bahwasanya salah satu ciri makhluk hidup adalah iritabilitas. Nah, amuba SP mendapat rangsangan cahaya yang kuat. Kemudian ia akan bergerak menjauh. Sebaliknya, apabila mendapat rangsangan cahaya yang lembut, ia akan bergerak mendekat. Terus itu bentuk seperti rangsangan terhadap amuba SP. Paramecium SP sebagai hewan berambut getar memiliki serabut-serabut saraf yang berakhir pada tumpukan rambut getar atau disebut silia. Nah, serabut saraf tersebut berfungsi sebagai pengatur pergerakan silia. Nah, itu dari sistem saraf hewan invertebrata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada hewan vertebrata. Nah, pada hewan vertebrata atau hewan tingkat tinggi terdapat susunan saraf sebagai berikut. Nah, bisa dilihat, yaitu dia terdapat dua seperti saya sudah jelaskan di awal, terdapat sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer yaitu pasangan saraf kranial dan saraf spinal yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang dan menghubungkannya dengan tiap-tiap reseptor dan efektor. Kemudian, secara singkat saja, sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf hewan vertebrata Pisces. Pisces atau disebut dengan ikan. Nah, sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, bisa kita lihat otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Bisa dilihat pada gambar. Di sini otak besar bisa dilihat pada angka nomor 1. Ini otak besar. Kemudian ini otak kecil. Bisa dilihat pada nomor 2. Selanjutnya, nomor 3 ini disebut otak tengah. Nah, nomor 4 disebut dengan sumsum penghubung. Kemudian, ini disebut dengan pusat penciuman atau lobus olfaktorius. Nomor 5 ini. Kemudian, nomor 6 ini disebut dengan pusat penglihatan. Inilah bentuk dari susunan otak pada Pisces. Nah, kemudian sistem saraf otak depan pada Pisces berhubungan dengan saraf pencium dan hidung. Nah, kita lihat otak depannya berhubungan dengan saraf pencium. Kemudian, sedangkan otak tengah nomor 3 ini berhubungan dengan saraf penglihatan. Dia berhubungan dengan saraf penglihatan nomor 6. Kedua bagian tersebut antara otak tengah dan otak depan kurang berkembang dengan baik. Bagian otak ikan yang berkembang paling baik adalah otak kecil. Ini otak kecil nomor 2, bagian otak ikan yang berkembang dengan baik. Nah, otak kecil ini berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot-otot ketika berenang. Jadi ketika ikan berenang, maka otak tengah inilah yang berfungsi untuk sebagai menjaga keseimbangannya. Kemudian ada amfibi. Amfibi, salah satu contoh amfibi adalah katak. Nah, sistem saraf katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian, hewan katak ini memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat. Sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dari sel-sel ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwasanya nomor 1 ini disebut otak besar, kemudian ini otak kecil, kemudian ini otak tengah, nomor 3 ini otak tengah, kemudian ini sumsum lanjutan atau sumsum penghubung,
Kemudian ini penciuman, pusat penciuman, dan ini disebut dengan pusat penglihatan atau lobus opticus. Nah, di sini kita lihat bahwasanya otak besar pada amfibi berkembang dengan baik, dan memanjang sehingga berbentuk oval. Ujung depan otak besar berhubungan dengan indera. Ini tadi dia indera penglihatan. Ini dia indera penglihatan, maaf. Nih nomor 6 ini indera penglihatan. Jadi otak besar ini berhubungan dengan indera penglihatan. Kemudian otak tengah berkembang cukup baik dan berhubung dengan indera, saya salah tadi. Otak besar dia berhubungan dengan penciuman. Kemudian sedangkan otak tengah, ini dia otak tengah berhubungan dengan penglihatan. Nah, bisa dilihat pada gambar. Otak kecil berbentuk lengkung, ini dia otak kecil, berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan. Ini dia menuju ke arah sumsum lanjutan. Dan otak kecil ini dia kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya terdapat reptil. Nah, sistem saraf reptil terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kita bisa lihat di bagian otak besar, ini dia bagian otak besar, lobus olfactorius yang merupakan pusat penciuman berkembang dengan baik sehingga indera penciuman pada reptil lebih tajam dibandingkan dengan penglihatannya. Perkembangan otak tengah reptil terdesak oleh otak besar. Kita lihat otak tengahnya ini terhambat dengan otak besar pada reptil. Perkembangan otak tengah sehingga otak tengah menjadi kurang berkembang dengan baik hingga menyebabkan indera penglihatan reptil kurang tajam. Itulah saya bilang tadi bahwasanya pada reptil pusat penciumannya lebih berkembang dengan baik daripada pusat penglihatannya. Selanjutnya ada burung atau bisa disebut aves. Nah, sistem saraf burung terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Nah, otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak depan atau disebut otak besar, kemudian otak tengah, kemudian otak kecil. Nah, dan sumsum lanjutan. Kemudian otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Ini otak besar terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Kemudian otak tengah burung atau otak tengah aves sebagai pusat saraf penglihat. Otak tengah ini dia sebagai pusat saraf penglihat karena dia berhubungan langsung dengan pusat saraf penglihatan. Kemudian ini berkembang baik dengan bentuk gelembung sehingga indera penglihatan burung berkembang dengan baik. Di permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak. Nah, sel-sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Bisa kita lihat bahwasanya pada gambar ini dia otak besar, nomor 2 otak kecil, nomor 3 otak tengah, kemudian nomor 4 ini sumsum lanjutan. Nah, nomor 5 ini dia pusat penciuman dan ini dia nomor 6 pusat penglihatan. Nah, yang terakhir ada mamalia. Nah, mamalia, bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik.
Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Nah, beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti ini bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsanya, misalnya kemampuan lebih pada indera penglihatan dan indera pendengar kucing, indera pendengar kelelawar yang sangat tajam, dan indera pencium anjing yang sangat tajam. Nah, bisa dilihat sendiri bagaimana susunan otak pada hewan mamalia. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya, dari penjelasan saya mengenai sistem saraf pada hewan invertebrata dan vertebrata. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.